Oke, selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan keempat ya. Pertemuan keempat untuk software engineering. Hari ini kita akan langsung masuk ke beberapa metode ya berkaitan dengan proses pengembangan perangkat lunak. Ada beberapa mazhab yang berlaku di dunia eh, pengembangan software, yaitu beberapa mazhab ini dituliskan oleh beberapa pakar. Salah satunya adalah Dennis. Di tahun 2000 dia telah menuliskan beberapa model untuk pengembangan software. Sementara di berbagai perguruan tinggi lain menggunakan mazhab dengan menggunakan metodologi yang lain selain Dennis ya. Jadi hari ini kita mungkin bahas Dennis dulu. Nanti mungkin minggu depan kita akan bahas beberapa mazhab. Salah satunya adalah penggunaan metode yang digunakan oleh Roger R. Priestman. Beberapa mazhab yang digunakan ini sebenarnya hanya terjadi perbedaan di beberapa istilah saja sebenarnya. Pada dasarnya proses pengembangannya hampir mirip. Oke, hari ini kita akan masuk ke metodologinya karena hari ini agak lebih detail banget. Jadi harapannya mungkin nanti eh, bisa agak lebih fokus ya. Oke. Terkait dengan metodologi, sebenarnya hari ini kita bahas dulu metodologi yang dituliskan oleh Roger R. Priestman, bahwa metodologi ini merupakan cara yang berhubungan dengan langkah-langkah yang dikerjakan seorang pengembang software. Maka dari itu metodologi ini juga hampir bersinonim, bersinggungan dengan istilah System Development Life Cycle. Nah, hari ini kita berbicara tentang structure design, kemudian rapid application development, kemudian akan bicara tentang agile development, dan terakhir kita akan bicara tentang metodologi selection strategy. Seperti yang sudah disampaikan di awal, secara umum defaultnya, jadi secara normatif itu development life cycle itu pasti akan dimulai dengan proses planning, kemudian proses analyze, kemudian design dan implementation. Ini menurut Dennis. Dia menuliskan bukunya di tahun 2012. Nah, ini secara umum, garis besarnya pengembangan sebuah software harusnya hendaknya dimulai dari planning dulu. Karena kalau bicara tentang analyze ini sebenarnya adalah proses sebelum planning. Jangan sampai kemudian analisis yang dilakukan ini tidak sesuai dengan requirement, yaitu permintaan daripada klien. Maka di proses planning ini ada yang disebut dengan gathering requirement. Kemarin kita sudah bahas secara detail bahwa gathering requirement ini adalah mengumpulkan antara pengembang software dengan stakeholder yang terkait. Stakeholdernya siapa? Stakeholdernya itu user, klien yang meminta program ini akan dikerjakan oleh siapa. Tentu proses sistem sistem development life cycle ini melibatkan user, stakeholder, manajemen yang kemudian kita mengakomodir kebutuhan mereka. Beda kalau kita kemudian membuat software sendiri tanpa atas dasar permintaan dari kliennya. Beda, beda banget. Kalau suatu saat kita ingin melakukan proses inkubasi, menciptakan sebuah software, karena prosesnya ini adalah kebutuhan riset, maka sistem development life cycle ini tidak melibatkan yang namanya klien, tapi justru kita melakukan riset karena memang ada beberapa masalah dan problem di sana. Nah, softwarenya juga bukan software manajemen ya. Biasanya kalau dilakukan dalam proses software development life cycle ini adalah software manajemen yang melibatkan struktur manajemen, yaitu software untuk menunjang sistem perusahaan. Oke, berikutnya kalau kita bicara tentang metodologi,
Kalau dalam filsafat ilmu, kalau metodologi itu sebenarnya istilahnya cukup dalam, namun secara eh, istilah bahwa metodologi itu merupakan model kalau di dalam istilah teknikal ya, atau proses, model proses. Jadi yang disebut dengan SDLC tadi itu masuk ke dalam istilah model proses. Nah, di sini dijelaskan bahwa a formalized approach to implementing the software development life cycle. Itu menurut Dennis lagi-lagi dia mengatakan bahwa software development life cycle itu merupakan umumnya adalah pendekatan dari implementasi. Jadi kalau seorang developer itu ingin mengembangkan software, maka pendekatan implementasi itu harus dengan secara terurut ya. Yang seperti tadi ada planning, ada desain, implementasi, kemudian terakhir ada testing di dalamnya. Jadi kita akan melihat bahwa SDLC ini sebenarnya rukun ya, urutan-urutan yang nggak bisa dilewatin, harus melalui proses-proses yang benar. Nah, maka pendekatan implementasi inilah yang disebut dengan SDLC. Pendekatan implementasi ini pasti berhubungan dengan urutan-urutan untuk kita membuat desain. Tentunya di awal harus menggunakan pendekatan planning. Di dalamnya cukup dalam kalau kita ingin mendalami lagi ada beberapa istilah gathering, ada istilah requirement dan sebagainya. Itu hanya istilah ya, jadi jangan bingung. Karena kita ini D4, jadi tidak terlalu eh, menjadikan itu merupakan domain untuk didalami istilah-istilah itu. Nanti kita akan langsung praktikam saja karena muatan kita 70% nanti akan bicara tentang membangun tim software dan bagaimana dari awal sampai akhir ya. Kemudian a simplified representation of software process. Jadi sebenarnya gambaran secara singkat, secara simpel ya, proses pembuatan software itu disebut dengan metodologi. Jadi secara singkatnya bahwa proses itu gambarannya proses membuat software itu disebut dengan SDLC. Kalau kita ingin membuat kue ya, tentu ada yang disebut dengan life cycle membuat kue ya. Awalnya apa dulu, disiapkan adonannya, dicampur apa begitu. Setelah dicampur baru adonannya itu kita cetak. Kemudian setelah dicetak barulah kita masukkan ke dalam oven gitu. Nggak kemudian kita belum ngedesain, belum dicampur bahannya, tiba-tiba udah dimasukkan ke dalam oven. Jadi harus urut ya. Urut proses itu disebut dengan urutan atau disebut dengan life cycle. Kemudian a distinct set of activity, action, task, milestone, and work product required to engineer high quality software. Nah, ini beda lagi. Metodologi atau model proses menurut Pressman itu merupakan kumpulan aktivitas dari mulai eh, task, milestone itu timeline pekerjaannya, and work product requirer. Product require itu tadi requirementnya apa saja yang harus disiapkan. Kalau kita mau buat kue, maka yang kita siapkan adalah mungkin tadi bahan-bahannya apa sebelum kita masukkan ke dalam adonan. Kemudian masuk ke dalam proses desain. Maka di software ini menurut si Pressman bahwa model proses modeling atau development metodologi ini adalah sebuah kumpulan aktivitas yaitu dari mengumpulkan tas itu pekerjaannya atau job-job kecil. Kemudian milestone yang disebut dengan timeline project kapan mau selesai gitu kan. Kemudian work product requirement. Pekerjaan yang harus dikumpulkan itu apa aja. Requirement itu adalah permintaan sesuai dengan permintaan klien tadi apa saja gitu. Nah, ini adalah major metodologi. Major metodologi itu sebenarnya sudah diklasifikasikan ya. Metode-metode yang umum dipakai dan yang sering dipakai, yang sering digunakan. Yang nomor satu, structure design. Jadi sudah diklasifikasi. Jadi desain yang terstruktur yaitu dengan menggunakan water metode. Metodenya itu waterfall. Ya, kalau desain yang terstruktur tuh metodenya waterfall. Kemudian development atau pengembangannya itu bisa bersifat paralel. Nah,
Mungkin kita masih bingung sih apa sih desain structure itu. Desain structure itu kalau kita korelasikan sebenarnya adalah pemrograman yang terstruktur itu ya. Salah satunya kalau misalkan kita dengan menggunakan bahasa C gitu tuh, dengan menggunakan Pascal gitu ya. Itu zaman dulu banget gitu. Kenapa zaman dulu banget? Jadi semua program itu terstruktur dan dikerjakan harus berurut gitu ya. Mungkin kita dulu pas pelajaran mata kuliah algoritma dan pemrograman itu ada pemrograman terstruktur ya. Salah satunya mungkin Mbak dengan menggunakan bahasa C, bisa dengan menggunakan Pascal gitu ya. Itu pemrograman terstruktur yang semuanya secara terurut. Kemudian yang kedua, rapid application development. Klasifikasi berdasarkan kelompok rapid application development. Kemudian sifatnya harus menggunakan prototyping, kemudian throw away prototyping, melewati fase-fase prototyping. Nah, ini rapid application development. Karakter yang ketiga yaitu metodologinya itu dengan menggunakan agile. Nah, agile itu disebut dengan extreme programming. Extreme programming. Kemudian metode pengembangannya yaitu dengan menggunakan Scrum, ya, dengan konsep learn development. Kenapa disebut extreme programming? Extreme programming ini kalau kita kemudian ada aktivitas yang mungkin kita kerjakan dalam proses berjalannya programming, tiba-tiba di tengah perjalanan si klien minta sesuatu karena memang ini urgent berurusan dengan masalah bisnis, maka kita bisa dimasukkan di tengah-tengah menjadi sebuah task baru. Beda sekali dengan model waterfall, di mana waterfall itu ketika di waterfall itu tiba-tiba dilakukan di tengah-tengah, ada penambahan task, maka tidak boleh, harus diselesaikan dulu. Jadi tahapan-tahapan itu harus selesai terlebih dahulu. Itulah bedanya antara waterfall dengan extreme programming. Nah, kalau extreme programming itu dianggap ekstrim itu ya itu karena kita saat ini berada di era VUCA seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa VUCA itu melibatkan kecepatan bisnis itu sangat luar biasa. Hari ini mungkin kita lagi development seperti ini, mungkin harus ditambahkan beberapa partikel atau bagi part-part yang memang harus dibutuhkan oleh bisnis. Misalkan berubah desain di tengah-tengah bisa dilakukan, kemudian yang kedua rumusnya berubah bisa kita lakukan di tengah-tengah. Jadi kita bisa langsung lakukan instruksi tanpa harus menunggu seperti kita menggunakan konsep waterfall. Nanti kita akan lihat perbedaannya di mana. Ya, nomor satu dan nomor tiga ini sering dipakai. Oke, secara timeline, metodologi ini yang cukup tertua itu adalah metode waterfall. Waterfall kan air terjun ya. Jadi kalau tadi dilihat itu metode air terjun itu cukup terurut ya. Makanya disebut dengan metode terstruktur. Nggak boleh dilewati. Harus diselesaikan dulu satu tahapan, baru tahapan berikutnya bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, yang nomor satu waterfall itu bermula di tahun 1970-an. Kemudian sampai tahun 2000 orang masih menggunakan sampai sekarang. Hanya saja memang sudah jarang digunakan. Nah, sedangkan spiral RAD ROP itu sekitar tahun 1980-an. Sedangkan Scrum, XP tadi, Extreme Programming itu digunakan mulai tahun 1990. Tapi herannya di Indonesia, Scrum ini baru-baru saja digunakan sekitar lebih kurang di tahun 2015-2014 dan mulai ramai digunakan menjadi tren itu sekitar tahun 2017-2018. Yang hari ini hampir semua perusahaan dalam proses pengembangan bisnis menggunakan metode Scrum untuk pengembangan developing. Oke, seperti yang sudah sampaikan kemarin bahwa metodologi agile ya, ini agile development dalam proses pembuatan coding atau pengembangan perangkat lunak itu menggunakan Scrum. Jadi ternyata di agile development ini banyak metodenya ya. Tapi yang sering kita kenal itu adalah Scrum. Scrum itu metodenya. Jadi metode pengembangan ini kan sudah dikelompokkan ini. Si agile development ini
metode Agile Development di dalamnya ada metode Scrum namanya. Kemudian ada lagi metode Kanban. Metode Kanban itu biasanya untuk memonitoring pekerjaan-pekerjaan yang tidak bersifat teknikal. Pertanyaannya, Pak, kok kemarin saya lihat di sebuah perusahaan itu bukan perusahaan programming, bukan perusahaan pengembangan perangkat lunak. Kenapa kok dia pakai Agile, Pak? Yes, saat ini Agile itu sudah bukan menjadi milik developer atau orang IT lagi. Tapi saat ini pengembangan Agile itu sudah sampai ke lini bisnis. Salah satunya adalah dengan menggunakan eh, Agile for Development Business, yaitu dengan menggunakan Kanban. Jadi jangan heran kalau nanti ada istilah Kanban di dalam Agile Development. Jadi di dalam Agile itu ada Scrum, ada Kanban, ada beberapa istilah lagi. Nah, bahkan Microsoft tidak menggunakan hal ini. Ada beberapa metode lagi yang ada di Agile. Tapi kita hari ini kita akan bahas Agile Development-nya, kita bahas tentang Scrum. Oke, tadi kita sudah masuk ke timeline-nya apa saja, mulainya kapan gitu kan. Jadi ini sebenarnya mulai dikembangkan itu tahun 1970. Terakhir dikenal tahun 2000. Di Indonesia itu tahun 2000 mulai rame dikenalkan metode waterfall. Untuk yang spiral ini lebih kurang tahun 1980 sampai tahun 2000. Artefaknya cukup lengkap di sini. Proses frameworknya cukup lengkap. Tapi jangan heran kalau spiral, RAD, RUP ini jarang sekali digunakan di Indonesia. Yang digunakan adalah model waterfall dan Scrum atau XP, dia disebut dengan Extreme Programming. Oke, sebelum saya lanjut, ada pertanyaan nggak? Kira-kira yang saya jelasin sudah nangkep belum? Sudah Pak. Oke. Rohma ada nggak Rohma? Ada Rohma nggak? Iya Bapak, hadir Bapak. Ada Bapak. Bisa di rename nggak nama RKJ jadi nama Rohma? Bisa di rename nggak nama RKJ jadi nama Rohma? Biar nanti prosesnya ketahuan ini namanya siapa ya. Jangan pakai nama palsu ya, bingung. Adila nggak ada? Oke, minta tolong untuk di open cam semua ya. Karena kita perkuliahan ini eh, juga resmi, jadi jangan sampai ada yang nggak open cam. Oke, sekarang kita akan bicara tentang eh, kelompok yang pertama yaitu structure design. Jadi kalau metode yang structure design ini di metode waterfall, kemudian dia bisa mengerjakan parallel development. Oke, di metode desain terstruktur ini kalau kita lihat di sini ya, nah metodologinya waterfall ini seperti air terjun yang sudah dijelaskan oleh Roger R. Priestman, kemudian ditulis oleh si Dennis, bahwa waterfall itu dimulai dari planning, analisis, desain, implementasi, kemudian jadilah sebuah sistem. Nah, waterfall metodologi inilah yang disebut dengan metode yang kalau kemudian kita sudah sampai ke tahapan desain, maka kita sudah tidak bisa lagi ditambahkan requirement baru. Maka disebut tadi bahwa ini metode terstruktur yang metodenya sebenarnya ya, generally step is finished before the next one begin. Jadi maksudnya itu dia nggak akan bisa ada proses baru atau tidak bisa proses berikutnya itu berlanjut sebelum proses sebelumnya itu selesai gitu tuh. Contoh, kalau misalkan kita sudah di tahap analisis dan ini belum selesai, maka nggak boleh lanjut ke desain. Dia nggak boleh lanjut ke desain. Atau kalau desain ini belum selesai, dia nggak boleh melakukan proses implementasi. Lupa implementasi itu apa sih, Pak? Nah,
Ini jeleknya di waterfall. Di dalam desain itu ada coding juga ternyata. Ini campur aduk di dalamnya bisa paralel, ada testing dan sebagainya. Sehingga ketika sudah selesai dulu baru masuk ke implementation. Coba kita bayangkan seandainya sudah diimplementasi ternyata bugs-nya masih banyak, apa yang terjadi? Maka kita akan mulai dari iterasi yang paling awal lagi di planning, proses planning. Kita harus melakukan proses planning lagi. Nah, ini jeleknya. Karena dia prosesnya itu secara bertahap dan disebutkan tadi apabila a step finish before the next one begin. Jadi langkah itu harus selesai dulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Benar nggak? Nah, jadi tadi yang dimaksud itu adalah ketika kemudian kita masih berada di tahap desain, di dalam desain ini kan ada coding, ada testing, kemudian ada ya proses di sinilah, pabriknya ada di desain ini nanti. Analisis itu melakukan proses menggambar, menganalisa, mengumpulkan kebutuhan dari si klien. Sedangkan planning ini requirement-nya ada di sini nih, si planning ini si project manager ini melakukan meeting sama si klien. Semua dokumen harus dilengkapi, sudah lengkap baru bisa lanjut ke proses analisis. Proses analisis ini ngegambar apa namanya? eh, Desainnya, flow-nya kayak bagaimana setelah jadi dokumennya baru diserahkan ke si programmer untuk didesain seperti apa. Memang kalau dilihat dari gambarnya ini cuman begini doang, tapi di dalam desain tuh banyak ada testing dan sebagainya. Tapi problemnya adalah ketika kemudian ini belum selesai, belum bisa dilanjutkan ke proses implementation. Dan kalau terjadi bugs akan otomatis dia akan menunggu di tahap awal lagi. Jadi dimasukkan ke requirement. Kalau misalkan dia ada requirement di dalamnya terkait bugs, maka akan dimasukkan ke proses planning lagi, dianalisis lagi, didesain lagi. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan traditional methodology. Oke. Nah, dalam prosesnya bisa dengan menggunakan parallel development. Ya. Bisa melakukan parallel development, tapi tetap bertahap. Nah, kalau lihat di sini di desain itu banyak kan desainnya, tapi secara paralel dilakukan semua. Setelah itu baru melakukan proses implementation. Ya kan? Bisa di mute dulu nggak? Saya minta open cam ya, bukan di open microphone ya. Jadi jangan salah. Open cam ya, bukan open microphone. Oke, bisa dilanjut. Nah, inilah dia tahapannya. Maka saya bilang tadi, desain bisa dilakukan secara paralel. Tapi tetap yang namanya implementation itu bertahap, nggak bisa tiba-tiba di desain itu. Kalau ini kan gambarnya waterfall ya, dari atas ke bawah dulu. Nggak secara satu garis rata gitu ya, atau secara sejajar desain dan implementasi bisa dilakukan bersama-sama, nggak bisa. Sampai sini udah ke gambar ya. Oke. Sekarang kelompok dari Rapid Application Development. Nah, ini kelompoknya itu adalah dengan menggunakan konsep prototyping. Nah, mungkin teman-teman masih bingung apa itu prototyping. Nanti kita akan bahas kapan-kapan ada waktu. Sebenarnya prototyping ini kalau secara gambarannya itu kita menggambarkan bahwa kita membuat aplikasi itu ada prototipenya enggak. Kalau desain itu ada UI UX-nya enggak gitu. Sekarang udah kegambar belum Egi? Yang dimasuk prototyping. Kita mau jual produk ya. Kita mau jual produknya apa sih? Produk kita itu adalah gedung. Gedungnya itu ada prototypingnya enggak sih gitu. Ini loh Pak gambarnya kayak gini, marketnya kayak gini loh, nanti jadinya kayak gini gitu. Jadi si klien tuh punya gambaran gitu tuh. Sehingga klien tuh bisa mengeluarkan budget karena dia sudah memiliki imajinasi gambaran secara prototyping itu seperti apa. Kemudian untuk SDLC ini dengan menggunakan Visual Programming Language. Nah, ini memang sangat jarang sekali nih proses RID ini kita gunain. Saya nggak akan terlalu dalam karena saya juga belum pernah pakai konsep RID. Jadi alangkah lebih baiknya kita skip aja. Karena yang ketiga ini nanti lebih pentingnya itu di agile-nya. Nah,
Di RID sendiri, ini ada analisis, kemudian ada analisis, kemudian ada implementasi, ada desain. Nah, keluarlah versioning. Ya. Jadi modelnya seperti ini, hampir mirip kan? Tapi, kalau kita lihat di sini, coba lihat di sistem version 1, kalau terjadi di version 1 ini ada problem, bisa balik ke proses analisis. Bisa balik ke proses analisis tanpa harus masuk ke posisi planning awal lagi. Benar nggak? Dia nggak harus dari awal lagi. Makanya kalau kita pakai model ini lebih lebih apa ya, bisa dibilang itu secara budgeting lebih murah dibandingkan dengan menggunakan konsep yang tadi, yang waterfall. Bayangin aja ini, kita buat aplikasi jadi, setelah jadi diimplementasi bugs-nya banyak banget. Ketika ada temuan bugs, maka kita harus buat termin proyek lagi kan? Iya nggak? Budgetnya banyak banget jadinya. Pokoknya saya pakai waterfall. Begitu selesai, di proses desain saya udah testing dan sebagainya, belum masuk ke proses testing yang dilakukan oleh klien ya. Nanti kan kalau kita berada di sini, di desain ini kan ada testing, kemudian implementation. Setelah implementation ini ternyata user pun akan melakukan proses testing, ada bugs, temuan bugs. Apa yang terjadi? Boleh nggak saya minta langsung ke programmer kerja yang didesain? Boleh nggak? Nggak boleh. Maka saya kasih ke PM ini loh requirement untuk bugs-nya harus dikerjakan di project di termin keberapa. Jadi masuk ke project termin kedua, masukkanlah ke si planning ini. Setelah masuk ke si planning ini, maka dimulai lagi dari awal lagi. Termin kedua project. Rugi nggak kira-kira proyek kita? Rugi nggak? Nah, Rugi. rugi. Tentu waterfall ini secara budgeting juga nggak efisien kan? Ya nggak efisien. Oke, saya langsung lanjut aja ke yang ketiga, yaitu dengan menggunakan, oke ini kita lanjut dulu yang ini. Kalau kita lihat di sini, analisis, desain, implementation, ada planning dan sebagainya. Ini adalah RAD prototyping itu seperti ini. Nah ini nggak, kita skip aja karena saya kira ini agak lebih rumit. Kita nggak akan detailin ke sini. Yang jelas kita akan tahu aja. Nah sekarang agile development. Di agile development ini, pertama kita menggunakan konsep yang disebut dengan extreme programming. Kenapa disebut extreme programming? Konon katanya extreme programming ini, programmer itu di dalamnya itu bisa ditambahkan tas-tas baru tanpa harus melihat urutan-urutan. Jadi pada saat misalkan proses testing dilakukan, maka proses testing tersebut bisa dilakukan pada saat aplikasi tersebut dikerjakan. Ini saya gambarkan dulu sedikit. Riri ada nggak Riri? Riri ada nggak? Ada Pak, hadir Pak. Kenapa nggak open cam ya? Minta Ini tolong Pak ya. lagi. Oke, Kalau oke. kita posisi lagi kuliah, minta tolong open cam. Jadi jangan sampai nggak ada yang open cam. Saya berusaha untuk menghindari adanya penyusup masuk ya. Ya, itu aturannya. Jadi jangan sampai semuanya ditutup kamera. Saya minta seperti itu. Bahkan saya kan udah menunjukkan wajah ganteng saya kan, ya nggak? Masa kalian nggak menunjukkan wajah ganteng-ganteng kalian? Oke, saya akan masuk ke sedikit gambar-gambar dulu ya. Wawan, kenapa Wawan? Kenapa nggak open cam? Itu masih banyak yang belum open cam ya. Mohon izin Pak.
nih Pak, sambil kerja soalnya. Nggak apa-apa, di mute aja sebenarnya nggak apa-apa. Andika, kenapa Andika? Minta tolong ya di open cam ya. Meskipun itu di mute nggak apa-apa. Atau dikasih blur, di blur aja. Oke, biar kita tahu nih siapa yang hadir. Takutnya nanti ada yang mahasiswa jadi-jadian ya, goib. Kirain nama tersebut ternyata bukan mahasiswanya. Banyak itu yang ketangkep kamera ternyata bukan mahasiswanya. Oke, nah kita akan bicara tentang Scrum dulu ya, Agile. Di Scrum itu sebenarnya di awal itu kita punya beberapa aktivitas di Scrum. Boleh ditulis nanti ya. Aktivitas di Scrum itu ada yang disebut dengan sprint planning. Ada yang di nomor satu sprint planning, kemudian yang kedua adalah daily stand up. Kemudian yang ketiga, aktivitas kita ada yang disebut dengan sprint review. Kemudian aktivitas keempat ada yang disebut dengan sprint retrospektif. Oke, tentu agak berbeda ya dengan gambar yang tadi. Ya, ini adalah Scrum activity ya. Nah, kalau tadi ada yang disebut dengan sprint planning kan? Ya nggak? Sorry, ada yang disebut dengan planning. Di waterfall tadi ada disebut dengan planning. Ini boleh ditulis dulu nggak apa-apa? Karena saya melengkapi aja. Nanti saya akan gambarkan di metode Scrum ini karena ini nanti yang sangat penting sekali. Praktek kita nanti justru di Agile ini. Saya nggak akan masuk ke waterfall karena kita masuk ke extreme programming. Nanti mungkin kita akan buat kelompok. Di sini ada berapa mahasiswa ya, Udin? Total mahasiswa aktif berapa yang untuk RKJ? 14 Pak. 14 ya. Oke, nanti kita akan bagi kelompok-kelompoknya. Jadi aktivitas Scrum itu ada sprint planning, daily stand up, sprint review, dan sprint retrospektif. Boleh ditulis dulu deh. Nanti ada kaitannya nanti. Biar nggak bingung ya. Sudah ditulis atau di screenshot juga nggak apa-apa. Udah ditulis belum? Kalau udah saya lanjut ke slide berikutnya, ke ini, ke halaman berikutnya. Saya akan nulis lagi. Udah ya, saya lanjut ya. Ada sprint planning, ada daily stand up, ada sprint review, ada sprint retrospektif. Sudah? Saya lanjut ya. Nah, selain ini, selain Scrum Activity, Scrum itu ada 3 rules. 3 rules. 3 rules itu apa? Yang pertama adalah PO atau disebut dengan Product Owner.
Kemudian yang kedua, selain PO ada yang disebut dengan SM atau Scrum Master. Kemudian yang ketiga ada developer team atau DT. Nah, ini programmer tuh ada di sini. Tim. Ini rulesnya ada 3. Beda sekali dengan yang ada di metode waterfall. Di waterfall tuh cukup PM sama programmer aja. PM sama programmer. Nanti programmer juga mencakup mereka tugasnya tester juga kan. Nah, itu bedanya. Kalau di sini sudah menjadi pengelompokan, sudah ada pengelompokan. Jadi kalau misalkan ada Scrum Master, kemudian ada Developer Team. Ini rulesnya ada 3. Tapi ada tambahan satu lagi, namanya QA, yang akan bekerja untuk ngetes ya. Quality Assurance. QA ini tugasnya adalah testing aplikasi. Pak, saya itu pusing banget dengan yang namanya coding. Apakah lulusan IT itu harus jadi programmer? Ya enggak juga. Lulusan IT itu bisa jadi Scrum Master, bisa jadi developer team atau programmer, bisa jadi product owner. SM ini sebenarnya juga sebuah profesi di IT yang kemudian nanti ini juga menjadi spesialisasi nantinya. Lumayan loh, Scrum Master ini punya penghasilan rata-rata di atas 10 juta. Developer team untuk tim pemula saja yang sudah certified, pemula aja kayak kalian nanti lulus, itu memegang 8 sampai 10 juta 3 bulan pertama, setelah itu udah di atas 10 juta. Bisa kerja secara online maupun secara offline di kantor. Nah, nanti ini profesi developer atau programmer ini ada pemula, middle, sama tingkatan senior ya. Nah, kalau udah tingkatan senior mungkin di atas 20 bisa dapat nih sebagai seorang developer tim. Nah, QA juga ada angkanya loh. Kalau pemula sekitar 8 sampai 10, kalau misalkan sudah middle mungkin antara 10 sampai 15 juta. Kalau sudah profesional mungkin nanti bisa lebih dari 15 ya. Antara 15 sampai 25 juta. Nah, sedangkan product owner nih yang bertanggung jawab terhadap terhadap analisis terhadap mendeliver produk apa yang harus dikerjakan. Tas apa yang harus dikerjakan ini pekerjaannya PO. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi, Scrum Activity itu ada sprint planning, daily stand up, sprint review, dan ada sprint retrospektif. Kalau kita masuk ke pekerjaannya si waterfall tadi, udah itu cukup di situ saja. Planning, kemudian ada proses desain, desain di situ ada coding dan sebagainya. Jadi seakan-akan kerjanya itu paralel, kemudian ya dikerjakan grooming di situ. Kalau belum selesai belum bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan implementasi. Beda sama Scrum. Metode Scrum ini boleh melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu rilis produk, makanya disebut dengan MVP, MVC ya. Makanya Scrum itu ada istilah namanya MVC. Rilis produk sekecil-kecilnya, dari ke yang kecil aja dulu. Ya nggak? Namanya MVC. Ada yang bisa bantu saya untuk browsing apa itu MVC, istilah MVC dalam startup digital? Mungkin mungkin Dila bisa bantu saya apa istilah MVC? Nggak ada suaranya ya? Cek, halo. Suara saya hilang apa? Jelas, Pak. Oke. Jelas. Dilanya menghilang. Oke, ini aja dulu deh. Bayu. Bayu, bisa browsing istilah MVC di startup digital.
Ada istilah MVC. Nanti saya akan bahas. Lagi bros, Pak. Oke, apa kepanjangan MVC? Biar nggak ngantuk ya, masa saya terus yang ngomong. Biar ada feedbacknya gitu. Atau ada yang bisa bantu yang lain? MVC ada kepanjangannya. Jadi itu aplikasi yang Saya, Pak. saya siapa? Bisa. Riri. Oke. Riri, gimana? Apa MVC? MVC itu M-nya? M-nya apa? bentar. MVC itu pola desain arsitektur dalam sekian. M itu model, Pak. Untuk V-nya view. Untuk C-nya itu controller. Ada yang bisa bantu lain? Pak, izin menjawab, Pak. Silakan. MPC itu minimum viable Oke. produk. Keluar OT. Dek. Oke, thank you. Ada yang bisa jawab? Minimum Minimum view. view apa valuable? Ini di sini view, Pak. Ayo, siapa tadi yang MVC jawab? itu. Riri sama Bayu tah. Bayu apa jawabannya? Valuable and Viable produk. Jangan diituin. Oke, saya tunggu 10 menit ya. Saya ini dulu. Saya mute sebentar. 1 menit saya mute. Mau ke toilet sebentar. Minta tolong dijawab ya. Jangan saya terus yang jelasin. Biar ada nuansa-nuansa gregetnya gitu tuh. Biar cari-cari gitu. 1 menit ya. View controller. Minimum view produk. Oke, udah dapat belum? Di kolom chat Pak Riri udah nulis, Pak. Ya, saya bantu ya. Oke. Kalau di Agile itu ada istilah minimum valuable product. Benar nggak jawabannya? Nah, Maaf, salah Pak, ini. itu mah MPP, Pak. Sorry, bukan MVC, MVP. Saya yang salah ya. Tadi Bayu sudah menjelasin tadi ya. Saya yang salah. MVP. Typo. Maafkan saya ya. Minimum valuable product. Nah, kenapa disebut minimum valuable product? Pernah dengar Tokopedia nggak? Tokopedia itu kan di awal-awal mungkin tampilannya sederhana gitu kan. Nggak sebagus sekarang, ya nggak? Bahkan sekarang ada orang jualan pakai video nggak? Sekarang ada orang jualan pakai video nggak? Halo kakak, hari ini Ada, Pak. cuma 2 menit ya gitu Banyak, kan. Pak. Nah, itu sebenarnya di awal tidak ada konsep seperti itu. Dia ngebangun tuh jalani aja dulu. Produknya yang minimum aja, yang kira-kira bisa dipakai dulu. Salah satu yang bisa dipakai adalah orang bisa jualan dulu aja. Orang bisa milih produk gitu, orang bisa jualan. Bahkan dulu sistemnya transfer kan, bener nggak? Tidak menggunakan virtual account, bener nggak?
Nah, artinya bahwa produk di model agile ini, ya, di model agile ini, di sprint planning meskipun sudah di planning, tapi bisa dirilis sekecil apapun dan tiba-tiba nanti di tengah-tengah masuk permintaan baru bisa saja, gitu kan? Oke, ini diingat-ingat ya MVP. Sorry tadi saya mungkin agak typo, bukan typo sih, salah ngetik ya. Minimum viable product. Nah, sekarang ada yang disebut dengan artefak. 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 Artefaknya apa aja isinya? Isi artefaknya itu ada backlog, ada product backlog. Bentar, ini saya hapus dulu. Ada backlog, ada sprint backlog. Sprint backlog. Ini di artefaknya ada backlog, ada sprint backlog. Ini yang utama. Oke. Nah, apa sih kaitannya dengan si sprint planning nanti? Kaitannya dengan sprint planning adalah sebelum kita melakukan sprint planning, maka kita harus ngelis dulu kira-kira backlognya apa saja. Nih, kalau saya gambarkan kayak gini lah kira-kira. Seorang, ini ada namanya sprint planning. Planning. Mas Erwin ada nggak, Mas Erwin? Mas Erwin ada nggak? Din, Mas Erwin masuk nggak? Enggak masuk, Pak. Enggak ada. Nggak ada. Namanya sprint planning. Oh, salah typo. Saya anggap SP ya. SP itu saya anggap sprint planning ya. Saya belum terbiasa menggunakan ini. Kemarin pennya beda sama yang sekarang. Sprint planning. Kemudian setelah sprint planning itu namanya. Nah, ini ada daily activity namanya sprint planning. Sprint planning ini adalah merencanakan apa-apa saja yang akan dimasukkan ke to-do list yang kemarin dibilang sama si siapa? Egi ya. Nah, ada di mana sih to-do list? Ada di mana sih listnya gitu kan? Listnya itu ada di backlog namanya. Backlog. Ini listnya apa aja? Misalkan, oh ternyata desain, ternyata harus buat API, ternyata harus buat apa lagi? UI UX. UI UX itu desain antarmuka ya, belum jadi ini. Terus apalagi berhubungan dengan eh front end misalkan. Ini task list itu di backlog. Task list. Event sprint planning ini dilakukan adalah untuk membicarakan tas-tas apa yang mau
deliver ke para programmer gitu kan. Siapa yang bagi? Yang membagi adalah PO. PO ini kerjaannya adalah membagi task list. Task list. Task list yang ada di backlog. Jadi di sprint planning ini PO aja bertugas untuk membagi task list ini. Jadi kira-kira hampir mirip dengan PM nggak? Project manager. Ini loh, ini dari backlog. Nah, backlog ini sebenarnya catatan-catatan list pekerjaan. Yang sebenarnya PO ini pernah meeting sama klien, pernah meeting sama produk, pernah meeting sama si owner di perusahaan. Kemudian dia masukkan ke dalam backlog. Ini loh, backlog ini nanti akan dimasukkan ke sprint planning. Sampai sini udah kegambar ya, kira-kira? Udah kebayang belum? Nah, setelah PO membagi task listnya di sprint planning ini, maka dia akan membagi list task listnya buat siapa? Oh, Bayu, programmer, front end. Terus misalkan si Egi back end. Ini tugasmu saya ambil dari backlog. Backlog ini hasil grooming dengan klien. Saya masukkan jadi task list. Ini namanya backlog. Nah, ini yang disebut dengan to-do list. List pekerjaan ada di sini. Nanti akan saya bagi di sprint planning. Sprint planning ini sebenarnya sudah ada jadwalnya kapan mau dilakukan sprint planning. Setelah dilakukan sprint planning, maka nanti baru bisa proses berikutnya adalah sprint aktif dilakukan dengan melakukan proses daily scrum. DS namanya daily scrum. Daily scrum ini dikerjakan dalam 1 sampai 2 minggu. Setelah itu, kalau proses daily scrum ini adalah mengerjakan tas-tas yang dibagi oleh PO tadi. Selesai enggak gitu kan? Dalam 1 atau 2 minggu. Kalau sudah mencapai 2 minggu, maka nanti ada namanya sprint review. Sprint review. Udah selesai nih, udah closing nih. Pertanyaannya Pak, dalam proses daily scrum ini, sebenarnya proses daily scrum ini, apakah semua list itu dikerjakan Pak? Yang diminta oleh si klien? Enggak. Klien itu bisa saja memintanya banyak, tapi seorang PO ini harus membagi berdasarkan kemampuan dalam sprint review, daily scrum dalam waktu 1 sampai 2 minggu. Nah, inilah yang disebut dengan membagi tugas ini kecil-kecil, task list kecil-kecil namanya MVP, minimum valuable product. Pertanyaannya, kita mau rilis kapan produk versi satunya? Bisa jadi dalam 2 sprint. Sprint pertama 2 minggu, berarti 2 sprint itu 1 bulan. Rilis yang kecil-kecil dulu. Yang bisa dirilis apa? Front end-nya saja bisa jadi. Ya nggak? Bisa jadi yang dirilis itu front end-nya saja, tampilan antarmuka webnya aja dalam 2 minggu. Yang seperti teman-teman lakukan pada saat kemarin magang, itu cuma tampilan antarmukanya aja kan? Benar nggak? Dalam 2 minggu selesai. Oke. Sampai di sini udah kebayang nggak? Kebayang, Pak. Oke. Di sprint review ini nanti akan ngecek apa yang dilakukan di sprint review, ngecek dari 20 task yang dikerjakan, mana yang belum selesai. Oh, ternyata 2, Pak. Akan direview. Kenapa nggak selesai gitu kan? Nggak selesainya karena misalkan, oh ternyata ini effortnya terlalu gede. Nggak mungkin dalam 2 minggu bisa selesai gitu kan. Jadi seperti itu. Lebih kurang seperti itulah kalau kita bicara tentang daily stand up tadi. Di akhir sprint kita akan bicara tentang sprint review. Oke, yang terakhir ada namanya sprint retrospektif. Sprint retrospektif. Ini di luar dari sprint review. Kita akan agendakan waktu namanya sprint retrospektif. Nah ini. Di mana sprint retrospektif itu merupakan
Kenapa ini Pak Eko? Sorry, kepencet. Ada sprint retrospektif itu mengumpulkan semua developer, Scrum Master, isinya apa sih? Akan mengevaluasi kinerja. Masalahnya apa sih, harus transparan, keterbukaan. Akan ditulis di sana evaluasinya apa. Oh, ternyata kecepatan kita dalam berkomunikasi itu kurang, nanti akan dievaluasi. Berhubungan dengan kinerja ya, tidak berhubungan dengan task list tadi ya. Jadi harus membedakan antara sprint review dengan sprint retrospektif. Oke, ini nanti akan kita jadikan sebagai salah satu acuan untuk tugas kita di akhir semester nanti. Yaitu kita akan membangun metodologi pengembangan sistem dengan menggunakan Scrum Framework. Tapi nanti tugas akhir ini kita akan praktek tentang metode Scrum. Ya, ada daily activity, ada daily Scrum, kemudian ada PO-nya siapa. Saya akan menunjuk. Yang bertanggung jawab untuk mendeliver tas-tas tadi adalah seorang product owner. Paham ya? Product owner itu kemampuannya adalah harus pintar berkomunikasi, gitu ya. Nanti kita akan praktek di ujian tengah semester. Oke, saya kira cukup dulu untuk Scrum activity dan beberapa hal terkait Scrum. Minggu depan kita akan lebih detail lagi terkait metodologi-metodologi yang akan kita pakai. Oke. Sebelumnya ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut? Oke, kita lanjut ke Agile Development. Ini agak lebih teknikal ya. Mungkin kalau emang belum pernah praktek agak memusingkan ini teori, tapi teori itu adalah teori yang bersumber dari praktikum. Nah, ini extreme programming. Extreme programming itu gambarnya seperti ini. Ada planning, kemudian dianalisis, kemudian desain, kemudian implementation, kemudian ada release system, bisa balik lagi nih. Balik dia, iterasinya balik. Balik lagi. Lupa bedanya apa sama si waterfall tadi. Kalau di waterfall tadi dia akan masuk ke proses dari awal lagi tapi dengan menggunakan iterasi paling awal itu planning. Ya nggak? Kalau ini nggak perlu planning. Kita bisa masuk ke proses analisis, desain, dan implementation. Ini sebenarnya gambarannya belum terlalu detail ya. Jadi kalau di Scrum itu metodenya dia langsung dikerjakan di proses programming tadi. Tapi ini bisa langsung ke analisis, desain, dan implementation. Jadi ini satu kesatuan sebenarnya. Oke, di Scrum itu requirement itu kita ganti dengan istilah backlog. Tadi sudah ada gambarannya ya, Bayu. Requirement itu kita ganti istilah backlog. Backlog yang saya tunjukkan tadi ada to-do list. Itu permintaan klien itu ada di backlog kita semua. Jadi jangan sampai lupa ditulis ke backlog. Jadi itu gambaran requirement permintaan klien ada di backlog. Nah, kemudian setelah masuk ke backlog, nanti kita list dulu. Backlog ini akan kita serahkan ke siapa? Listnya akan kita bagi tugas ke siapa? Nah, sebenarnya istilah desain ini masih 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 belum detail ya. Kalau di breakdown ini proses desain ini adalah proses pengerjaannya, dikerjakan oleh siapa. Kemudian ada proses sprint. Pengerjaannya ada di proses sprint, sprint 1, sprint 2, sprint 3 dan sebagainya. Oke, ini gambarannya.
ini secara skenario, journey-nya seperti ini. Di sini ada product owner, ya. Kursor saya kelihatan nggak sini? Kelihatan ya? Kelihatan. Ada product owner. Product owner ini kemudian masukkan ke list ke product backlog. Tapi product owner ini tidak berdiri sendiri. Product owner ini setelah menerima beberapa masukan dari klien, kemudian dia menyaring apa-apa saja yang kemudian bisa dikerjakan, maka dia melakukan proses penulisan list-list pekerjaan tadi yang berhubungan dengan requirement itu dimasukkan ke product backlog. Di list, to-do listnya apa saja. Kalau kita mau dalam 1 minggu kita punya aktivitas apa. Misalkan kita punya aktivitas berhubungan dengan perjalanan atau kita mau kuliah, mau belanja atau mau apa gitu ya, aktivitasnya dimasukkan ke product backlog ini, listnya apa pekerjaannya. Namun implementasinya akan dikerjakan di sprint. Tapi kita harus ada event namanya sprint planning. Ya, ada event namanya sprint planning. Jadi backlog ini mau dikerjakan yang mana dulu gitu kan. Nah, sprint planning ini dipimpin oleh Scrum Master. Scrum Master memimpin sprint planning. Selamat pagi teman-teman, kita akan melakukan sprint planning. Kemudian product owner ini memberi arahan bahwa ini loh list-list kita seperti ini. Scrum Master memberi masukan, Pak kita nggak bisa loh menyelesaikan dalam 2 sprint ini semua list pekerjaan dalam 2 sprint. Karena Scrum Master ini lebih detail untuk menilai kapasitas daripada si tim. Tim itu siapa? Si programmer, ya kan, UI UX dan sebagainya. Sebutannya adalah developer team. Saat ini sudah kebayang. Jadi kalau misalkan mau melakukan proses sprint planning, yang dilakukan adalah Scrum Master bertugas untuk mengukur kekuatan tim. Kemampuan tim itu dalam 1 sprint itu bisa mengerjakan apa saja. Kalau misalkan yang dikerjakan hanya 10 task list aja, karena emang kemampuan tim seperti itu, maka Scrum Master berhak untuk memberikan masukan kepada product owner. Bahwa ini loh kekuatan tim saya seperti ini. Jadi nanti yang intens untuk mengelit tim-tim yang ada di sini setiap harinya adalah Scrum Master. Nah, si product owner ini agak lebih kepada pendekatannya ke klien, pendekatannya ke sisi bisnis. Sedangkan Scrum Master pendekatannya ke sisi teknikal. Harus bisa melakukan atau melindungi tim. Kalau misalkan product owner itu memberikan pekerjaan terlalu berat, effortnya terlalu gede dan tidak bisa diselesaikan dalam 2 minggu, maka Scrum Master punya hak untuk bisa membatasi pekerjaannya. Jadi Scrum Master itu tugasnya juga melindungi dong, melindungi Scrum team ini supaya tidak terlalu meluas apa yang dideliver oleh si product owner di sprint planning. Kalau sudah disepakati ternyata ada 10 task list yang akan dikerjakan, maka berikutnya setelah ini sudah jadi selesai, maka kita lanjut ke daily scrum meeting. Setiap hari kita ada daily scrum. Hanya 15 menit. Daily scrum ini hanya 15 menit. 2 minggu. Biasanya itu dilakukan Senin sampai hari Jumat. Jamnya akan disepakati kira-kira jam berapa. Nanti saya akan tanya Bayu sebagai programmer, task listnya sudah sampai di mana? Ada problem nggak? Ada yang bisa di deliver nggak? Kalau task listnya ada 3, maka Bayu harus menyebutkan, oh hari ini saya udah ngerjain ini. Ada blokernya nggak? Kalau misalkan ada bloker, sebutkan kenapa blokernya. Kita harus transparan ya, nggak boleh tertutup gitu tuh, supaya pekerjaan bisa selesai. Nah, dari sini kemudian kita harus menyampaikan impediment backlog apa, hambatannya apa. Kemudian taskboardnya itu udah in progress apa udah done. Kemudian kita menampilkan burden chart. Ada burden chart itu chart untuk menampilkan, oh ternyata grafiknya menurun. Menurun ini berarti semua pekerjaannya mulai selesai satu persatu. Tapi kalau udah hari kelima ternyata grafiknya posisinya masih di sini aja nggak bergerak-gerak ke bawah,
maka ini akan jadi pertanyaan, kenapa nggak selesai gitu. Nah, kalau ini ada grafik naik begini, udah turun kenapa naik? Berarti ada tambahan task di dalamnya, tambahan task pekerjaannya. Nah, inilah yang kemudian berbeda sama proses yang dilakukan di waterfall tadi. Di sini ada grafik naik. Di grafik naik ini berarti di tengah-tengah mengerjakan project, di tengah mengerjakan sprint 1, di antara 2 minggu itu ternyata ada tambahan task. Boleh nggak tambahan task? Boleh, di sini boleh. Kalau di waterfall nggak boleh. Selesai dulu satu sprint, selesai dulu semuanya, baru dikerjakan di berikutnya. Kalau ini boleh. Di tengah-tengah ada penambahan task boleh, selama task itu urgent dan disetujui oleh Scrum Master. Sampai sini kebayang nggak, Bayu? Masih bingung nggak? Kebayang Pak, dikit Pak. Jadi kalau sprint act ini namanya kan daily scrum. Daily scrum itu meeting. Nah, kalau daily scrum itu iterasi itu secara berurut. Kalau pertama-tama project itu pertama project itu dikerjakan, maka tahap awal itu sprintnya namanya sprint 1. Sprint 1 itu 2 minggu. Nanti kalau selesai sprint 1 lanjut ke sprint 2, 2 minggu lagi. Nah, di sini boleh di tengah-tengah itu kan grafiknya naik ini. Harusnya grafiknya turun. Kalau turun itu berarti grafiknya pekerjaannya sudah mulai berkurang. Ternyata ada naik lagi nih, naiknya nggak? Naik itu berarti ada penambahan list dari backlog dimasukin ke sini. Di tengah-tengah boleh. Inilah kehebatannya si Scrum Framework. Bisa menambahkan list pekerjaan di tengah-tengah. Tidak harus menunggu sprint planning lagi. Planning lagi dari awal. Enggak kan? Bener nggak? Boleh ditambahkan di sini selama Scrum Master itu menyetujui dan memang itu sifatnya urgent. Bener nggak? Sifatnya urgent boleh. Tapi Scrum Master itu harus bisa mengukur. Kenapa dibuat 2 minggu sprintnya nggak dibuat seperti model waterfall itu? Oh, ini kerjaannya 6 bulan, ya udah 6 bulan harus selesai. 1 minggu pertama harus apa gitu kan? Harus berurut. Di sini enggak. Hitungannya pendek-pendek. Hitungannya task listnya kecil-kecil. Tapi dia berhubungan dengan rilis apa yang pertama. Oh, ternyata di sprint 1 ini target kita adalah mengerjakan front end-nya dulu, tampilan antar muka web desainnya dulu. Oke, di sprint 1 kita selesaikan dulu. Maka kita rilis dulu. Back end-nya belum jadi, Pak. Bisa nggak sih? Ya bisa. Karena dia konsepnya dia kan Scrum ya. Maka dia harus menggunakan konsep MVP tadi. Masih ingat nggak MVP tadi apa? Minimum valuable product. Jadi rilis produk sekecil-kecilnya aja. Gak usah langsung jadi gitu tuh. Itu berat kalau langsung jadi begitu. Oke, sampai sini udah paham ya, ada daily scrum. Kemudian kalau udah sampai 2 minggu selesai, maka ditutup dengan sprint review. Di review nih. Di review pekerjaannya dari 10 task itu mana yang belum selesai? Oh, ternyata 2 yang belum selesai. Kenapa belum selesai? Hambatannya banyak. Karena bisa jadi problemnya adalah di proses pengerjaannya ternyata skripnya frameworknya susah gitu tuh. Kenapa frameworknya susah? Itu framework yang masih baru di Indonesia misalkan, atau frameworknya dikerjakan oleh programmer pemula. Bisa jadi seperti itu. Nah, kalau udah selesai sprint review, ternyata 2 task tadi belum selesai. Apa yang dilakukan? 2 task tadi akan di carry forward. Carry forward itu istilah 2 task tadi akan dimasukkan ke sprint berikutnya. Sprint 2. Nanti akan masuk ke sprint planning lagi. Jadi di carry forward itu masuk ke sprint 2. Nah, setelah ada sprint review, maka berikutnya ada sprint retrospektif. Sprint retrospektif ini tidak membahas tentang listnya, tapi proses pekerjaannya kenapa bermasalah. Jadi kita itu kayak curhat gitu tuh. Aku tuh nggak bisa ngerjain ini karena apa? Oh ya udah, kemarin tasnya terlalu gede, ternyata belum didetailin lagi. Satu tas itu kalau dipecah lagi di breakdown gede banget. Maka jadi evaluasi buat si product owner dan scrum master. Berikutnya terus-menerus diputer terus. Sprint planning sudah selesai, kemudian ada pekerjaan dikerjakan, di monitoring lewat daily scrum setiap hari.
selama 15 menit. Terus kemudian selesai sprint 2 ada sprint review lagi. Sprint review selesai ada sprint retrospektif. Kalau udah selesai semua, maka masuk ke sprint baru lagi. Berikutnya terus menerus begini. Oke, sampai sini kira-kira kebayang ya, Egi? Kebayang banget, Pak. Oke. Nah, ini Gi. Ini yang kita kerjakan setiap hari, Gi. Ada to do, ada in process. Ini sudah jadi sprint aktif. Bukan lagi backlog, tapi sprint backlog yang akan dikerjakan. Nah, yang to do ini berarti Gi adalah task list yang sudah diambil dari backlog tadi, yang requirement backlog tadi. Ditarik ke sini. Ini loh, si Egi lagi ngerjain ini. Si siapa? Bayu lagi ngerjain ini. Si Budi lagi ngerjain ini. Ini task list semua ini. Nah, Bayu. Nah, di dalam proses daily stand up tadi, daily scrum ditanya, Bayu, udah sampai mana? Oh, Pak, saya udah in process. Dipindah, tarik ke in process. Gitu. Nah, nanti kita akan praktek seperti ini, Bayu. Nah, ini namanya Kanban. Metode Scrum Kanban. Setiap orang akan dikasih tugas masing-masing. Maka kita akan praktek di papan tulis. Gambarannya seperti ini. Ini ada proses disebut dengan proses Kanban. Kebayang ya, udah sampai mana kerjaannya? Kalau seandainya Udin nih, Din. Udin punya project pekerjaan yang ditargetkan oleh kampus. Menyelesaikan banyak pekerjaan. Harusnya kayak gini, Din. Kamu punya papan tulis gede yang bisa dikontrol seperti ini. Nah, kalau sekarang nggak perlu lagi pakai ini. Ada software, itu namanya Trello. Ada software namanya Trello, ada software namanya Microsoft Azure, ada software namanya Jira. Jadi kita bisa pakai Jira, bisa pakai Trello, juga bisa menggunakan software Microsoft Azure. Jadi nggak perlu lagi nempel-nempel di sini nih. Nah, ini sebenarnya nempel buat latihan aja, Din. Sekarang Udin pusing nggak sih? Kalau sekian banyak kerjaan ditanya sama bosnya, Din udah sampai mana, Din? Kalau saya mah nggak mau gitu. Saya akan buatkan sebuah framework di mana framework tersebut bisa saya baca setiap hari. Udin sudah mengerjakan ini sampai di mana? Ya nggak, Din? Saya akan masukkan ke Jira. Saya setiap hari akan lakukan namanya daily stand up, daily scrum. Akan saya monitoring semua pekerjaan. Udin sampai di mana? Bayu sampai di mana? Saya bisa baca. Oh, masih sampai in progress, belum sampai done. Bisa kebaca semua. Nah, nanti muncul grafik, Din. Udin itu dari 10 tas itu grafiknya itu, burn dan chartnya itu sudah dikerjakan berapa? Ternyata dikasih target 2 minggu yang diselesaikan sudah 75%. Berarti Udin termasuk yang bisa achieve lah. 75% oke lah, masih bisa dikejar lah. Tapi kalau masih 20% ini jadi pertanyaan. Apa yang dikerjain selama ini? Gitu ya. Bahkan ini bisa dimasukkan ke pekerjaan-pekerjaan kita kalau sebagai seorang manajer, sebagai seorang pimpinan perusahaan, sudah menggunakan agile seperti ini. Nah, saya kalau dengan tim-tim saya udah saya buatkan seperti ini sehingga saya bisa kontrol pekerjaan teman-teman udah sampai di mana. Saya bisa klaim ke manajemen bahwa ini loh pekerjaan kita sudah achieve dari segi grafik bisa ditampilkan. Kita punya data gitu tuh. Nggak hanya sekedar ngomong. Oke, ini secara board bisa kayak gini nih. Nah, kalau ini nih pakai aplikasi, Din. Yang ini pakai aplikasi nih. Ini Jira namanya. Nanti kapan-kapan kita pakai aplikasi Jira ya. Setuju nggak? Nih, ini boardnya. Yang tadi boardnya pakai papan tulis. Ini storyboard, ini to-do list, in process, dan sebagainya. Nah, oke. Kalau ini pakai Trello nih. Ini Trello. Ini ada product backlog. Tadi ada product backlog, kemudian ini ada sprint backlog. Di product backlog, ini yang kita tunjukkan sebagai requirement. Requirement-nya apa aja, kemudian ditulis dalam to-do list. Kemudian akan dikerjakan di sprint backlog. Ini sudah ada orangnya, ini si Budi sama siapa, UI desainnya siapa. Nah, ini ternyata untuk melakukan proses login, membuat modul proses login ini saya tarik ke sini. Terus saya kasih assignment-nya ke si Udin misalkan. Ya kan? Saya tarik namanya Udin. Ini masuk ke sprint backlog.
Nah, nanti kalau udah mau dikerjakan masuk ke to do. Kalau udah lagi dikerjakan. Kalau sedang in progress, doing. Kalau udah done tinggal tarik ke done. Ini pakai Trello, lebih terlihat kan. Sampai sini kebayang nggak? Bayang ya. Kebayang, Pak. Ini pakai Trello nih. XP deal with how to work with programming. Jadi kalau pendekatannya extreme programming itu bagaimana bekerja itu dengan programming. Jadi pekerjaan programming itu prosesnya gimana itu istilahnya XP atau extreme programming. Scrum deals with how to project is organized and planned. Scrum itu memastikan gimana project itu diorganisasikan atau dirapikan dengan rencana yang baik. Sedangkan learn development itu adalah gimana caranya kita memahami prinsip-prinsip, ya prinsip-prinsip mengorganisasikan sebuah organisasi pengembangan perangkat lunak. Tadi kita udah bicara XP, Scrum, dan learn development. Ini hanya istilah aja. Nah, ini contoh. Saya punya tesis nih. Saya punya bimbingan mahasiswa misalkan ya. Tesis project. Saya ngebimbing tesis mahasiswa. Si Dedi, si Jimmy, si Adrian. Si Adrian udah sampai mana? Oh, udah sampai research problem. Saya tinggal tarik aja tek ke kanan. Tek ke kanan. Oh, udah sampai proses model. Oh, sudah sampai eksperimen. Oh, sudah sampai finish tesis. Jadi ini prosesnya ketahuan si Budi sampai mana begitu ya. Nah, ini juga bisa saya lakukan kalau saya menjadi seorang manajer atau menjadi seorang pimpinan perusahaan. Saya bisa lihat di setiap hari. Nah, untuk melihat ini sewaktu-waktu bisa dilihat kapanpun. Dan untuk checklist ataupun update pekerjaan bisa dilihat pada saat di Scrum, Daily Scrum. Setiap harinya ada Daily Scrum namanya. Oke, terakhir ada metodologi selection strategy. Ada clarity of user requirement. Clarity itu eh, kita harus dapat kejelasan detailnya requirement itu seperti apa. Kemudian familiarity with teknologi. Kita cukup familiar dengan teknologi yang kita gunakan. Kemudian sistemnya lengkap. Kemudian reliability. Kemudian short time schedule. Schedule-nya itu pendek. Kemudian schedule-nya kira-kira masuk akal lah. Lebih kurang demikian. Ini saya lewat aja. Ini ada contoh. Analisa kasus. Memilih metodologi yang tepat, kira-kira mau pakai metodologi apa? Pertama, kedua, atau ketiga? Yang pertama dengan waterfall, yang kedua dengan rapid, yang ketiga dengan menggunakan agile. Sebuah perusahaan itu adalah perusahaan Blacksoft, yaitu sebuah perusahaan IT yang memiliki kantor cabang di berbagai tempat di dunia. PT Blacksoft ini ingin membangun sebuah sistem yang bisa menampilkan informasi tentang sumber daya manusia yang dimiliki, baik itu lokasinya saat ini, latar belakang pendidikan, jadwal pekerjaan, dan pengalaman kerja yang dimiliki. Asumsikan bahwa ini adalah ide baru yang belum pernah diimplementasikan di PT Blacksoft sebelumnya. Ide baru ya. Jadi software ini adalah software baru yang belum pernah dikerjakan oleh perusahaan manapun. Kalau kita ngomongin, oh perusahaan ini butuh sistem keuangan udah banyak ya Pak ya. Benar nggak? Udah banyak yang gunain. Maka kita bisa gunakan metode-metode yang familiar seperti waterfall. Karena udah yakin dan sudah terukur. Tapi kalau kita menggunakan software yang belum pernah digunakan, baru sebatas ide, dan kita belum pernah juga membangun aplikasi itu, maka sebaiknya kita menggunakan agile. Karena di iterasi di setiap daily scrum itu kita bisa melakukan apa namanya? Penambahan-penambahan task di tengah-tengah. Ini kan sama aja dengan perusahaan startup kan? Benar nggak? Karena belum pernah ada. Oke, saya mau tanya dulu. Ini pertanyaan kognitif ya. Ada yang bisa jelaskan nggak apa itu life cycle? Saya tanya ke Riri dulu. Apa itu life cycle?
Ya, menghilang. Bentar. Apa itu life cycle? Atau saya alihkan dulu ke Bayu deh. Tadi kita udah bahas panjang lebar tentang sistem development life cycle. Apa itu life cycle? Menurut pandangan kamu, Bayu? Menurut pandangan saya, life cycle itu serangkaian tahapan, Pak, atau fase yang dilalui oleh Yes, suatu entitas. yes, bisa. Tila, nggak ada Dila. Ada, Pak. Kenapa nggak pada open cam ini? Takut wajahnya kelihatan. Ayo, silakan dijawab. Life cycle itu kayak proses metode Hmm, suatu rangkaian gitu. Kenapa? Rangkaian jalan kerja. Oke. Oke, saya tanya dulu ke Udin deh. Software development itu apa? Software development metodologi. Udin menghilang. Halo. Iya, Pak. Software development metodologi apa menurut pendapat kamu? Software development. Atau software development deh. Apa itu software development? Kayak yang tiga tadi, Pak. Yang pertama ada prototype, terus ada agen, terus satunya sama Scrum, Pak. Oke, itu kan Scrum. Kalau metodologi itu apa? Oke, sekarang saya mau nanya dulu. Kalau developer itu apa? Apa, Pak? Developer, Ah, orang yang menjalankan juga. orang menjalankannya. Ada yang bisa bantu lebih jelas nggak? Pengembang, Pak. Oke, bukan itu ya, bukan jual tanah itu ya developer ya. Iya. Ya, jadi developer itu programmer itu sebutan lain dari developer. Jadi jangan sampai salah ya. Mungkin dari tadi ada yang kebayang, ah Bapak ini kok ngomong tanah ya, pengembang tanah atau mau beli rumah kali ya. Jadi jangan salah. Oh, software development itu adalah software yang dibuat untuk beli rumah, Pak. Bukan ya. Jadi kata lain dari programmer itu adalah developer. Jadi ini terminologi ya. Barangkali nanti teman-teman ngobrolin masalah software yang disebut dengan developer itu adalah programmer. Jadi jangan salah ya. Jadi kalau software development itu adalah kalau software itu kan perangkat lunak, pengembangan perangkat lunak. Jadi software development itu pengembangan perangkat lunak. Kalau metodologi itu metodologi pengembangan perangkat lunak. Apa tadi metodenya sudah disebutkan Udin tadi ada 3 kan? Masih ingat nggak 3 tadi? Masih ingat nggak? Nanya Nasir dulu deh, Nasir. Nasir Biting. Nasir mana? Oh ya Pak, Apa tadi pertanyaan saya? software development Pak, Ah, metodologinya ada berapa tadi? ada 3 Pak. Oke, apa aja? Apa aja ya? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Pak Toto mungkin? Waterfall, Pak. Oke, terus? XP, Scrum. Oke, oke. Sip. Jadi ada 3 tadi metodologi pengembangan software yang
umumnya digunakan. Sebenarnya ada banyak di dunia ini pengembangan software, tapi yang kita pakai 3. Yang terakhir tadi adalah Agile Scrum atau metode pengembangannya disebut Extreme Programming. Kata lainnya XP Programming. Ada Waterfall, ada Rapid, ya kan, RAD gitu ya. Oke, ini buat mengingat-ingat. Nanti saya share ya ini materinya. Oke, ada pertanyaan. Metodenya Waterfall dengan metodenya si Agile Scrum apa? Ada yang bisa jawab nggak? Saya Pak, Ya, silakan Pak Bro. Toto. kalau waterfall itu mutlak Pak, rukun-rukunnya harus jelas, Siap. nggak boleh ada perubahan atau penambahan di pertengahan. Kalau yang agile ya Oke, bener ya. kebalikannya. Jadi Ya, kalau ya, sip. Jadi kalau waterfall itu harus sesuai rukunnya ya. Nggak boleh lewat loncat-loncat gitu tuh. Kalau misalkan lagi desain ya nggak boleh diganggu. Sampai selesai baru boleh dikasih tugas baru. Baru boleh dikasih requirement baru. Beda sama si Agile tadi atau si Scrum. Si Scrum tadi bisa kita di tengah-tengah itu kita tambahkan kerjaan baru. Boleh. Nah itu bedanya. Karena di era saat ini, di era VUCA, itu semua software itu harus bisa mengikuti kondisi zaman, kebutuhan zaman. Dia lebih cepat gitu. Nah, jadi perbedaannya kalau tadi yang pertama dengan rukun harus selesai, tidak boleh loncat-loncat, sedangkan di Scrum itu kebalikannya. Jadi boleh ditambahkan tugas di tengah-tengah tanpa harus diulang dari awal. Kalau si waterfall tadi harus mengulang dari awal lagi. Dan itu pun kalau ada tambahan nggak boleh diselesaikan di tengah-tengah pada saat si programmer lagi ngerjain sesuatu. Nggak boleh. Jadi benar-benar planningnya harus siap dari awal. Kalau kita misalkan ngasih orderan nih, orderan pekerjaan. Di awal sudah kita planning, terus sudah dikerjakan programmer, tiba-tiba ada orderan baru, nggak boleh kita masukkan. Mereka harus menyelesaikan dulu pekerjaannya, udah selesai, finish, baru kita planning lagi, ini kita masukkan di awal lagi. Jadi harus bareng-bareng ngerjainnya di awal. Beda sama si Scrum tadi. Oke, sekiranya mungkin sudah selesai ya untuk materinya. Mungkin kita silakan untuk tanya jawab. Untuk diskusi kita hari ini sebenarnya cukup kurang ya kalau dalam waktu beberapa jam ini karena kita belum praktek dengan menggunakan software untuk pengembangan perangkat lunak ya. Jadi sebenarnya bicara tentang software engineering itu bukan bukan bicara programming aja ya, tapi ini dapurnya gimana caranya kita membangun perangkat lunak itu dari awal, dari mulai planning, menyiapkan timnya, siapa aja timnya. Tadi ada 3 rules kalau dengan menggunakan Agile. Kemudian ada proses testing di dalamnya sampai produk itu rilis. Jadi tidak sendiri mengerjakannya. Kalau programming itu belum termasuk dalam pengembangan perangkat bagian terkecil dari pengembangan perangkat lunak yaitu programming. Kalau tadi kita sudah lihat ya. Oke. eh kita masih punya waktu sampai jam 18.00. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau yang kurang setuju, mangga. Barangkali ternyata setelah pernah mengalami beberapa hal ada yang mau ditanyakan yang masih berhubungan. Pak, saya mau bertanya, Pak, Ya, tentang teknik yang spiral itu, Pak. oke. Itu kalau nggak salah di tabelnya ada analisis, terus ke analisis lagi itu gimana, Pak? Boleh di share screen nggak? Enggak, enggak screenshot, Pak. Yang dimaksud dari analisis ke analisis? Kalau nggak salah tuh ada apa dari analisa, terus grafik kalau apa itu. Nah, Ya, terus makanya kan saya perlu kalau referensinya. ada masalah, terus
dianalisis ke analisis lagi. Nah, makanya saya perlu evidence yang mana yang disampaikan, yang dimaksud itu seperti apa. Boleh nggak di share screen? Bisa share screen nggak? Nggak ada screenshotnya, Pak. Share screen bukan Coba screenshot. yang tadi itu, Pak. Mungkin Di yang slide. tadi di materi yang tadi itu Pak, yang pas penjelasan diagram rangkaian sebentar. programmer itu Pak. Bentar ya. Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Yang mana? Ini? Ini bukan? Bukan, Ki. Pak. Kan ya Sudah tadi di ya. awal nih. Kalau yang desain cuma itu doang, desain ke desain. Jadi bisa mengerjakan desain secara bersamaan. Ini. Iya, Pak, itu, Pak. Oke, saya jelasin dulu ya. Jadi kalau kita melihat definisinya, ini sebenarnya di sini tuh masalah version aja. Tahu nggak version? Coba lihat, perhatikan. Di sini ada planning, kemudian analisis, kemudian dia mengcluster dari satu analisis, ada desain dan implementation, kemudian setelah implementation muncullah product versioning. Kemudian mulai masuk lagi ke analisis lagi. Ini bukan bersamaan di sini ya, enggak, tapi udah produk produk versi satunya udah muncul produk softwarenya. Ini cuman gambar, dia kasih panah, mulai lagi dari proses analisis, buat desain lagi implementasi, muncullah versi 2. Jadi tidak sampai ke planning lagi di awal. Karena versioning ini kan sebenarnya kekurangannya ada di mana gitu kan. Jadi itu sebenarnya proses implementasi itu kalau di RAD itu sebenarnya udah ada testing di implementasi, itu ada proses testing di dalamnya, detailnya. Saya nggak terlalu bahas secara detail untuk ini karena kita metode ini nggak kita pakai nantinya ya. Ini hanya mengetahui secara garis besar bahwa kita ada metode pengembangan software ada seperti ini. Tapi di sini ada testing kemudian implementasi. Di testing ini pasti akan ada temuan kan. Oh, ini kita punya kekurangan di software ini. Nanti akan kita catat, kita akan masuk ke versi 2. Nah, dicatat sama dia. Kemudian munculnya versi 1. Kemudian masuklah ke analisis lagi. Kira-kira dari temuan tadi, bugs-bugsnya, kemudian kekurangannya di mana dianalisa. Tapi ini udah masuk versi 2 gitu tuh. Bukan satu kesatuan di sini, Gi. Ini kan cuma gambar nih. Nggak muat soalnya ini. Semisal paham nggak, Gi? Paham, Pak. Versi 2 udah beda lagi. Udah beda alur lagi nih. Dia versi 2 ngerjain dari awal lagi. Berarti kalau Description versi 2 plan. itu update-annya gitu, Pak. Betul. Jadi kalau pernah main game itu ada kan versi 2 ya. Versi 2 itu ditemukan di proses implementasi, ini ada testingnya. Implementation itu kan digunakan oleh user, ada UAT, ada testingnya. Pada saat testing itu nanti dia akan ada temuan lagi. Kemudian temuan itu nggak akan di nggak akan dikerjakan di sini lagi. Udah berhenti di situ. Beda sama si siapa tadi? Si Agile kan? Agile kalau ada temuan yang kiranya itu urgent karena itu berhubungan dengan front end nih. Kegambar nggak? Di sprint 1 saya akan ngerjain namanya tampilan desain antarmuka khusus untuk modul login misalkan ya. Sprint 1 fokus ke login aja. Tiba-tiba di tengah perjalanan di sprint 1 itu di hari kedua di testing sama si QA ada temuan, maka harus diselesaikan tambahan satu task lagi, yaitu task untuk mengerjakan bugs. Bisa dilakukan situ. Tapi kalau di sini kan enggak nih. Dia ngomongin versioning nih, implementation ketemu problemnya ketemu dicatat, tetap versi 1 jalan. Karena ini kan di luar ekspektasi kan sebenarnya, kalau bugs tadi atau kekurangan tadi kan di luar ekspektasi. Yang penting, oh gambaran saya desainnya seperti ini, gambarannya di versi 1 seperti ini. Nah, versi 2 itu menyempurnakan, dicatat, dianalisis, itu
perlu nggak sih itu sebenarnya bugs apa bukan? Didetailin lagi analisisnya, kemudian dikerjakan lagi di versi 2. Berlanjut versi 2, masuk lagi proses analisis lagi, ketemu lagi ternyata bugs atau masalah, dikerjakan di sini. Ini sebenarnya gambar aja sih, Gi. Tidak mulai dari planning lagi ya, enggak ya. Karena udah jalan nih project softwarenya udah jalan. Cuman dia menutupi kekurangan aja. Kekurangannya apa gitu. Kekurangannya di sisi bugsnya, kemudian di sisi keamanannya, maka dianalisis buat desain lagi desain tuh di sini proses codingnya dari sini ya Gi. Sampai sini paham nggak kira-kira? Paham, Pak. Gitulah kurang ya. Kunci. Buka mulut. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Masih ada waktu sampai jam 18.00. Ini belum sampai 15 orang ya, 14. Oke, cukup. Barangkali ada yang lemes tuh kayaknya Bayu lemes mau buka puasa. Kita sepakati dulu ya, minggu depan udah mulai masuk puasa. Ini saya belum tahu nih Udin Pak Abdullah gimana. Pak Abdullah masih tetap di hari Kamis apa hari Jumat minggu depan? Kalau sekiranya Pak Abdullah mau di hari Jumat minggu depan, saya tetap hari Kamis tapi jam 4. Kalau Pak Abdullah tetap hari Kamis, berarti saya maju ke hari Rabu jam 4. Ya sekalian ngebuburit lah. Ya mungkin Pak Abdullah nanti minggu depan mah tetap Kamis Pak. Karena sekarang tuh ada acara katanya. Oh, ya ya. Kan kemarin Pak Abdullah minta kalau bisa di hari Kamis di awal lagi kan, karena sepertinya ada ibadah yang nggak bisa ditinggalkan kata Pak Abdullah malam Jumat ya. Terus Iya. saya kemarin ngobrol sama Pak Toto juga kelihatannya banyak yang keberatan malam Jumat. Pak Toto juga kayaknya mau ibadah juga. Bayu mau ibadah juga? Ngaji aja Pak. Oh, mantap. Jangan vulgar, Pak, banyak anak-anak. Ibadah malam Jumatnya ibadah. Ya, gitu dulu. Ini minta tolong kalau udah tidak ada pertanyaan karena sudah jam 6 kurang, sesi foto-foto untuk absensi. Kalau bisa semua kelihatan ya, Din. Gimana, Din? Actionnya gimana, Din? Tolong on cam dulu teman-teman. Minta tolong on cam semua ya, biar ada bukti absensi. Oke. Dika mau yasinan ya? Udah Pak, udah. Udah 15 ketangkap semua 14. Sudah Pak. Oke, terima kasih Ramon. teman-teman. Ada yang mau ada yang mau diketambahkan nggak? Sepertinya Nasir kayaknya mau ngomong dari tadi, ketahan terus kalian. Ya Pak. Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri perkuliahan sampai hari ini. Agak mulai lebih ada gambaran ya. Mungkin nanti mid semester kita akan buat project kecil-kecilan untuk pengembangan sistem, tapi kita lebih fokus kepada project management di sisi agile aja dulu ya. Kita coba untuk praktek dengan pertama analisa, membuat analisis dengan diagram UML. Kemudian berikutnya kita buat analisis lagi dengan menggunakan flow. Kemudian berikutnya lagi gimana caranya kita membuat satu tim ini berbagi peran masing-masing ya. Ada yang jadi product owner, ada yang menjadi developer team, ada yang menjadi scrum master ya. Sekira cukup dari saya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri. Nanti saya menunggu aja jadwal berikutnya. Saya belum tahu kalau memang Pak Abdullahnya Kamis tetap sore, mungkin kita
sepakati aja ya kalau nggak ada hari lain selain hari Rabu kali ya. Mungkin hari Rabu sore lah. Kalian ngabuburit ya, nunggu buka puasa. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mie ayam satuan. Boleh. Gratis ongkir ya? Hah? Gratis ongkir.